Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini adalah bagian terakhir dari pembuatan surat keterangan lulus menggunakan Google Form. Ya, ini adalah bagian ketiga atau part ketiga yang nanti akan saya bahas. Materinya adalah menyeting autocrate dan mengirim hasil PDF, file PDF-nya ke email siswa. Ya. Di video saya sebelumnya pada bagian pertama saya sudah membahas tentang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat SKL atau surat keterangan lulus dengan menggunakan Google Form. Lalu di bagian kedua atau part kedua itu sudah saya berikan rumus-rumus supaya nanti muncul secara otomatis data yang diminta. Nah, karena SKL ini bersifat rahasia atau mungkin penting, maka untuk rumusnya itu nanti siswa diharapkan atau diwajibkan untuk memasukkan kombinasi antara NIS atau nomor induk siswa, lalu nomor ujian, tanggal lahir, sama kelas. Itu harus sesuai atau harus sama. Kalau misalkan sesuai berarti SKL-nya muncul atau datanya muncul, tapi kalau tidak sesuai itu datanya tidak muncul atau kosong ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah bagian respon atau inputan siswa. Ada NIS, nomor ujian, tanggal lahir, serta kelas. Ini seperti ini. Jika kombinasi antara NIS, nomor ujian, tanggal lahir, dan kelasnya sesuai, maka datanya muncul ya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan database yang ada di ini, sheet database, maka tidak akan muncul hasilnya ya. Contohnya seperti ini, ada dua baris di sini. Yang pertama di sini bagian nama NIS ini kosong ya, kosong semua. Kenapa kosong? Karena ada satu kolom atau satu isian yang tidak sesuai. Di sini di bagian nomor ujian ini tidak sesuai, sehingga untuk nomor 1 ini kalau misalkan sudah diinputkan kayak gini nanti SKL-nya kosong. Tetapi untuk yang nomor 2 ini benar, berarti untuk data-data yang sesuai di sini muncul semuanya ya. Nah, sekarang saya buatkan di bagian ketiga ini adalah setting job di autocrate. Nah, silakan kita masuk ke bagian Google Sheet ya, di sini yang SKL SMK Negeri Sampel yang bagian respon, yang Excel ya atau sheet-nya kita buka. Nah, seperti ini. Di sini untuk sheet ini ada dua halaman atau dua sheet, yaitu ada sheet respon dan sheet database. Ini adalah database-nya. Ini berarti nanti sumbernya di sini. Terus ada kode ya, nanti muncul kode. Nah, ini adalah bagian respon. Jadi nanti siswa akan masuk ke sini semua untuk responnya. Sekarang kita masuk ke bagian pengaya, menu pengaya yang ini. Terus pilih yang autocrate. Misalkan tidak atau belum ada menu autocrate-nya, berarti belum diinstal add-on-nya. Nah, untuk menginstal add-on silakan menu pengaya di sini, di menu pengaya, terus pilih yang dapatkan add-on. Nah, ini gratis ya kalau yang autocrate, sehingga nanti bisa dipakai untuk seterusnya, untuk banyak sheet atau banyak siswa juga nggak masalah. Terus di bagian penelusuran silakan ketikkan autocrate. Nah, seperti ini autocrate, terus dipilih, nanti muncul di paling depan sendiri. Nah, di sini. Nanti kalau misalkan sudah muncul, diklik saja, nanti ada tombol install. Nah, di sini karena saya sudah menginstal ya berarti tulisannya uninstall ya. Kalau misalkan belum diinstal, tulisannya di sini install. Kalau sudah diinstal saja. Nah, kalau sudah nanti pasti di sini di bagian pengaya muncul autocrate. Kalau belum muncul silakan di-refresh ya. Pengaya, autocrate, terus launch. Ya, launch atau mulai. Kita buka untuk bagian autocrate-nya. Nah, kayak ini sudah mulai terbuka. Nah, di sini tidak ada jobnya, masih kosong ya. Sekarang saya buat job baru, diklik new job. Lalu langkah pertama adalah kita akan menamai job ini. Yang pertama ini adalah namanya apa? Misalkan ini tadi adalah SKL ya, SKL SMK. SMK apa ya? Misalkan 2020 ya boleh, nggak masalah ya. Jadi silakan dinamai saja jobnya supaya gampang nanti ingat-ingatnya. Terus tinggal di next saja. Oke, nanti di tahap kedua kita akan memilih template-nya. Nah, template-nya adalah bagian Google Doc yang SKL SMK 2020. Nanti ini yang kita pilih ya. Terus caranya yaitu dengan cara from drive. Lalu di bagian pencarian kita ketik SKL SMK 2020 sama dengan yang tadi ya.
lalu kita klik tombol search, nanti muncul. Nah, dipilih yang SKL SMK 2020. Kalau sudah select, nanti tunggu prosesnya selesai. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah muncul berarti boleh next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian memilih antara kolom yang ada di Google Sheet dengan Google Doc. Nah, sheet nama itu nanti pasangannya adalah dengan nama. Terus tempat, berarti tempat lahir ya. Kita pilih dengan tempat ini, tempat lahir ya, tempat. Terus tanggal. Nah, di sini tanggal lahir. Oh ya, di sini ada tanggal lahir biasa yang atas, ada tanggal lahir siswa. Kenapa ada dua? Kayak gini, saya jelaskan ya. Di sini ada tanggal lahir, di sebelah kanannya ada tanggal lahir lagi. Nah, kayak gini. Nah, ini ada dua ini. Jadi ada dua kolom yang isinya adalah tanggal lahir. Nah, maksudnya yang sebelah kiri adalah ini adalah inputan siswa. Jadi yang mau mengecek itu kan menginputkan tanggal lahir. Nah, berarti inputannya di sini munculnya. Jadi yang diinputkan muncul di sini. Nah, terus yang sebelah kanan yang tanggal lahir siswa ini adalah hasil checking dengan database di sini, database ini. Sehingga kalau misalkan kombinasi antara NIS, nomor ujian, tanggal lahir, dan kelasnya sudah sesuai, maka kita munculkan tanggal lahir siswanya di sini. Kalau misalkan kombinasinya salah, berarti tanggal lahirnya nggak bakal muncul, termasuk kolom-kolom yang lain. Jadi, tanggal lahir yang sebelah kanan ini hasil dari rumus. Hasil dari rumus ini nanti berasal dari sheet DB atau database ini. Ya. Begitu juga untuk kolom yang lain, ada nomor ujian. Nah, ini nomor ujian. Ini juga ada nomor ujian. Jadi ada dua ya, ini juga ada dua. Berarti dicek nomor ujiannya. Ini nomor ujian yang diinputkan siswa. Nanti di sini adalah nomor ujian yang dicari di sheet database ya, seperti itu. Sehingga nanti ada dua. Nah, terus nanti yang ke SKL, yang masuk ke SKL itu adalah yang bagian rumus. Yang bagian rumusnya, bukan yang inputan ini. Kalau yang inputkan kan bisa saja salah. Ya, ini kan bisa saja salah. Nomor ujiannya salah ngetik atau mungkin tanggal lahirnya salah ngetik. Tapi kalau yang di rumus itu pasti benar karena ini bersumber dari file database. Jadi pakai yang sebelah kanan atau yang pakai rumus ya. Seperti itu. Kita masuk ke pengayanya lagi. Kita tadi sudah sampai langkah kedua ya untuk memilih template. Tapi kalau misalkan sudah nggak ada lagi, kita klik tombol new job lagi. Sehingga nanti kita mulai dari awal. SKL SMK 2020. Next, from drive ya. Lalu kita pilih yang bagian SKL SMK ya, kita select. Ditunggu. Oke, selesai, kita next saja. Nah, ini nama dengan nama, tempat dengan tempat. Tanggal. Nah, tanggal ini berarti yang tanggal lahir siswa ya, bukan yang sebelah kiri tapi yang sebelah kanan. Terus NIS dengan NIS siswa. Nomor ujian dengan nomor ujian siswa. Keterangan dengan keterangan, oke, sama saja. Indonesia dengan bahasa Indonesia. Inggris dengan Inggris. Terus matematika dengan matematika. IPA dengan IPA. Rata-rata dengan rata-rata. Kalau sudah, next. Terus yang langkah keempat adalah menyeting filenya. Jadi nanti file SKL-nya akan disimpan dengan nama apa ya. Ini untuk penyimpanan saja ya, belum ke kirim siswanya. Ini baru penyimpanan. Jadi nanti panitia juga bisa merekap atau menyimpan file SKL hasil downloadan siswa. Misalkan saya namai file namanya misalkan SKL SMK. Nah, di sini dikasih variabel atau tambahan variabel. Jadi SKL SMK 2020, NIS atas nama siapa dan NIS-nya berapa ya. Untuk NIS-nya sendiri itu adalah nama variabelnya adalah ini. NIS underscore siswa, huruf besar semua ya. NIS underscore siswa. Ini huruf besar huruf kecilnya jangan sampai beda dengan yang di tabel di sini, harus sama. Terus setelah NIS siswa kemudian nama ya, namanya huruf besar semua, nama. Nah, seperti ini. Terus tipenya pilih PDF saja supaya nggak bisa diedit. Lalu next. Terus di sini destination folder. Jadi nanti pilihan foldernya itu di mana, mau ditaruh di mana SKL-nya.
Nah, saya sudah membuat ini ada satu folder kumpulan SKL jadi. Berarti nanti di sini saya pilih yang folder tadi ya, SKL kumpulan yang sudah jadi. Nah, ini kumpulan SKL jadi, kita select. Terus yang bagian atas kita delete saja, kita nggak perlu masuk ke sana juga. Next, untuk nomor 6 di next saja, dilewati. Nomor 7 juga sama. Nah, sekarang yang nomor 8. Nomor 8 ini adalah share doc and send email. Berarti hasil SKL-nya kita kirimkan ke siswa apa tidak? Nah, kalau kita kirimkan ke siswa, ya berarti di yes aja. Terus yang belakangnya dikosongin saja, dibiarkan saja, nggak masalah. Terus sekarang ini akan dikirim kemana? Nah, dikirimkan ke email siswa. Sedangkan email siswa itu berada di kolom F, yaitu email aktif. Sehingga untuk bagian to atau kepada, kita buat seperti ini. Ada kurung buka, kurung tutup, double. Terus dikasih tengah-tengahnya adalah variabel dari ini, kolom email aktif atau email siswa. Nah, jadi harus sama ya. Jangan sampai di sini nanti cuma email saja. Mungkin maksudnya sama, tapi kan beda variabelnya. Nah, jadi harus email aktif sama dengan kolom yang berada di atas ini. Terus CC BCC dikosongi saja. Terus reply itu juga nggak masalah, dibiarkan saja. Nah, ini judul dari emailnya. Misalkan SKL SMK 2020. Terus pesannya, silahkan simpan SKL sementara ini. Untuk SKHUN bisa diambil di sekolah misalkan. Ini pesannya ya. Jadi nanti di siswa masuk nanti seperti ini. Ada judul, ada kata-kata seperti ini. Terus nanti ada lampiran SKL-nya juga ya. Kalau sudah di next saja. Nah, ini di bagian terakhir kita pilih yang triggernya. Jadi nanti setiap siswa mengisikan formulir, maka otomatis SKL akan terkirim langsung ke email siswa ya. Kayak dengan cara di sini ada run on from trigger. Kita pilih yes. Sehingga nanti otomatis akan masuk ke email siswa ataupun ke Google Drive kita atau panitia. Tanpa harus klik run di bagian autocrat-nya. Kita pilih yes. Terus kalau ada peringatan seperti ini di yes saja. Supaya aktif triggernya. Sehingga nanti hasil PDF-nya akan otomatis masuk ke email maupun ke folder panitia. Terus di save ya, ini sudah selesai langkah-langkahnya sampai langkah ke-9. Kita save. Ya, selesai. Berarti untuk setting autocrat sudah selesai, sudah finish. Sehingga tinggal kita generate saja. Ini baru ada dua yang sudah menginputkan. Nah, sekarang saya coba mengeklik run job. Jadi nanti ada dua isian ya, ada dua isian atas nama siapa ini? Sahrul yang bawah, yang atas kosong atau enggak ada. Karena apa? Karena salah inputnya. Oke, jadi antara yang atas dan yang bawah ini beda ya. Yang atas itu salah, ada satu variabel yang salah. Kalau yang bawah benar semua sesuai. Tapi tetap dua-duanya nanti akan membentuk atau terbentuk sebuah file PDF. Tetapi yang atas itu filenya isinya kosong, yang bawah ada isinya. Nah, sekarang kita buktikan ya. Klik tombol run job yang ini yang segitiga. Lalu kita tunggu prosesnya. Nanti di bagian sebelah kanan sendiri muncul beberapa kolom lagi muncul di sini. Ada merge doc, ada merge doc URL dan seterusnya. Ada beberapa kolom lagi di sini. Nah, kita tunggu prosesnya selesai. Di sini ada keterangan merge sequence started. Berarti mulai ya, sudah dimulai. Tinggal ditunggu saja. Ditunggu sampai selesai. Nanti muncul di sini. Terus nanti bagian SKL-nya juga akan masuknya ke sini, kumpulan SKL jadi. Nah, di sini seperti ini ya. Oke, kita tunggu untuk yang ini satu lagi. Nah, ini sudah selesai ya, ini. Jadi ada dua file yang akan terbentuk. Kita tutup autocrat-nya. Kita lihat di bagian folder kumpulan SKL jadi. Saya coba refresh.
Ini tadi yang paling baru itu jam 23.50. Nah, ini. Ini tadi 2 kali ya menjalankannya. Jadi ini sama. Kita lihat di bagian Syahrul Kristianto. Nah, di sini namanya muncul, datanya muncul, terus nilainya juga muncul, keputusannya juga muncul. Tetapi kalau yang satunya lagi yang masih salah atau inputnya salah, maka otomatis seperti ini. Jadi kalau input antara kombinasi antara NIS, nomor ujian, tanggal lahir sama kelasnya ada yang salah, berarti kosong seperti ini ya. Tetapi kalau inputkannya sesuai dengan database, maka akan muncul datanya, ada nama, ada tempat tanggal lahir, NIS, nomor peserta UN, serta nilai-nilainya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita bisa mengantisipasi untuk kesalahan siswa dengan cara tadi inputkan nomor, NIS, sama nomor ujian, tanggal lahir, sama kelas ya. Oke, seperti itu. Silakan bisa dipraktekkan sendiri. Saya coba inputkan salah satu atau beberapa dokumen lagi, misalkan seperti ini. Oh ya, saya cek di bagian email, saya belum ngecek email, apakah nanti masuk juga. Nah, di sini ya, ada email masuk, ada SKL SMK 2020, Syahrul Kristianto, berarti ini sudah sesuai ini. Nah, seperti ini, silakan download SKL-nya. Nah, seperti ini kan, ada muncul tulisannya. Jika di-download, maka otomatis akan mendownload sebuah file PDF, sehingga kalau di-download atau dibuka, nanti ya SKL biasa ini seperti ini, PDF ya. Tinggal dicetak sama siswa-siswinya. Nah, seperti itu ya. Ini berarti sudah berhasil, sudah sukses sampai ke pengiriman SKL ke email siswa. Saya coba saya isi lagi beberapa isian. Ini saya coba dengan jawaban yang salah ya. Ini ada 6. Terus ini harus ada 207211-nya. Terus tanggal lahir berarti ada 7 karakter ya kalau nggak salah. Terus kelasnya. Ini saya salahkan ya, ini saya salahkan. Ini sudah masuk ke rekap. Nah, responnya sudah 3. Nanti di sini harusnya muncul satu lagi yang masih kosongan ya. Kita coba tunggu, di sini harusnya muncul satu file dengan nama SKL SMK 2020, tetapi nggak ada namanya karena salah ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kan muncul satu lagi. Nah, ada satu lagi, ini sudah 3. Berarti ada satu file lagi yang akan masuk ke Google Drive dan ke email siswa, tetapi tidak pakai data. Karena apa? Karena salah ya. Karena salah berarti ya otomatis datanya kosong. Nah, seperti itu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Silakan yang masih bingung bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menyimak video dari saya dari bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Silakan bagi Bapak Ibu yang langsung menuju ke bagian ketiga ini bisa melihat dulu bagian pertama dan bagian keduanya sehingga nanti tidak ada yang bingung, tidak ada yang salah di proses penginputan atau pembuatan SKL dengan menggunakan Google Formulir ini. Dengan menggunakan Google Formulir, semua pekerjaan tentang pengumuman kelulusan bisa kita berikan ke siswa hanya dengan menggunakan Google Form, dan semuanya itu gratis ya, free, karena Google Form itu free, gratis, maupun AutoCAD juga nanti itu juga gratis, jadi tidak perlu mengeluarkan dana atau biaya sepersen pun ya, karena gratis fasilitasnya, tinggal kita siapkan kuotanya saja. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.